Hi, Karen is back again with another thought setelah sekian lama kayaknya sekitar 2 bulan gue gak take konten ya. BTW FYI, tetangga gue kayak lagi nyedot WC apa gimana gue gak ngerti, tapi ini sebenarnya berisik banget dan gue berharap suaranya nggak bocor ya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, gue mau beli kopi dulu, jadi temenin gue beli kopi. Let's go. Oke, sekarang gue udah balik ke kos dan kita nggak bakal ngobrol di kamar gue seperti video-video gue sebelumnya. And I got my coffee. Gila, gue nunggu ini setengah jam kali ya. Biasanya nggak selama ini cuy. Ini lama banget dan gue nggak ngerti Indonesia ini mataharinya 2 kah? Panas banget di luar. Sebelum ngobrol gue mau nunjukin dulu. Ini sebenarnya rada ribet ya. Dan gue nggak tahu apakah kalau bisa dicantol kayak orang-orang. Anjay. Sini, suaranya tuh kedengeran. Ntar gue cek dulu. Oke, tadi ternyata kalau ditaro itu jadi lebih jauh suaranya. Dan tadi gue juga udah nyoba kalau nggak pakai mic gimana, tapi ternyata nggak bisa, bocor, berisik banget karena di sini ada kolam ikan. Meskipun si abang-abang sedot WC tadi sudah ciao ya, sudah cabut. Gue beli toast. Sebenarnya gue belum sarapan, tapi ini udah deket makan siang. Dan kalau gue makan yang terlalu berat, nanti malah gue nggak makan siang gini. Gue beli butterscotch hazelnut dari Kolu. As always. Ups, terbang. Bentar, gue nggak pernah ngonten di luar. Gue tidak mengekspektasikan anginnya bakal lumayan kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayak ASMR. Oke, jadi alasan kenapa gue gak ngepost video kayak sekitar 2 bulan terakhir, karena tuh sebenarnya gue kemarin tuh mulai merasakan jenuh kali ya, bosen sama rutinitas gue nge-tag konten. Karena kayak gue ngerasa gue kayak kehilangan sparknya gitu, gue ngerasa gak ada lagi adrenalin rush itu, kayak ngedit videonya, kayak rutinitas mengedit video dengan template dan format yang sama gitu. Itu tuh sebenarnya bikin gue lumayan jenuh dan bosen gitu, sampai gue ada di titik kayak gue tuh sebenarnya masih pengen gak sih buat ngelanjutin YouTube ini gitu. Apakah gue tuh masih pengen buat ngulangin rutinitas itu? Karena tuh sumpah itu jujur itu membosankan banget. Sebenarnya yang membuat, semoga nggak bocor, ada motor lewat. Sebenarnya membuat gue tuh jadi lumayan jenuh dan bosan itu tuh adalah ngeditnya. Jadi gue tetap enjoy sebenarnya dengan gue mikirin konsep video apa yang mau gue buat, pemikiran-pemikiran apa yang mau gue bahas gitu. Gue tuh lumayan enjoy. Tapi ketika gue membayangkan gue harus ngedit video yang panjang dengan segala macam tulisan, lo tau kan ya, lo tau lah kalau udah nonton video gue sebelumnya kayak gitu, itu tuh lumayan menguras energi gue sebenarnya. Itu tuh melelahkan banget gitu loh. Dan rutinitas gue ngedit video ini, itu tuh rasanya jadi kayak kewajiban gitu loh. Jadi setiap gue udah nge-tag video gitu, atau gue mau tag video, setiap gue udah mikirin konsep, terus oke, gue mau tag, terus pas gue nginget, oh gue harus ngedit video gitu, itu rasanya kayak, hah, anjir gue harus ngedit video ini gitu loh, ngerti gak sih? Dan sebenarnya gue sempet mikir kayak, aduh apa gue nggak usah ngedit dengan template yang seperti itu lagi gitu ya, atau kayak ya gue coba ya udahlah semut-mutnya gue aja gitu. Tapi di satu sisi ada perasaan idealisme gue kali ya, atau perfeksionisme gue, kayak nanti audiens gue kan udah biasa dengan template video yang niat kayak gitu. Terus kalau misalnya nanti gue ngeditnya mut-mutan, apakah mereka masih bakal nonton video gue apa enggak? Dan perasaan itu tuh bikin gue jadi kayak gue jadi bingung gitu. Di satu sisi gue masih pengen nge-YouTube gitu, gue enjoy, tapi di sisi lain gue udah mulai ngerasa nggak suka, nggak enjoy lagi sama aktivitas ngedit video ini gitu. Dan dilema itu tuh lumayan lama ya, lumayan lama gue pikirin, karena kalau kalian lihat terakhir gue ngupload video itu kan rentangnya lumayan jauh-jauh tuh jarak waktunya, nggak seperti gue awal-awal nge-YouTube ya, kayak seminggu sekali gitu kayak rutin. Nah itu tuh masih adrenalin rush tuh, itu gue masih happy banget
banget dengan rutinitas ngedit-ngedit yang ribet itu. Nah, karena makin belakangan udah mulai gak enjoy, itulah alasannya kenapa gue udah mulai nguploadnya tuh jarang-jarang. Dan juga mungkin karena durasi video gue yang panjang, jadinya ngedit sepanjang itu tuh sebenarnya bener-bener nguras energi gue banget dan bikin capek banget. Bahkan ada satu video yang gue ngedit itu tuh 2 minggu, 3 minggu apa sampai sebulan gitu. Makanya tuh jeda nggak uploadnya lumayan panjang gitu. Sampai di titik di video terakhir gue itu lah gue udah bener-bener kayak oke, gue stop dulu karena gue jenuh banget. Gue bener-bener jenuh banget. Gue udah nggak kuat untuk ngedit-ngedit video ini lagi. Dan ya akhirnya gue vakum menghilang 2 bulan. Tapi satu hal yang gue tahu ketika gue vakum 2 bulan itu adalah berhenti itu bukan jadi pilihan gue. Maksudnya kayak oh ya udah nggak usah nge-YouTube lagi, itu tuh nggak pernah jadi opsi gue. Kenapa? Karena selama 2 bulan itu gue tuh nulis skrip tuh banyak. Gue tuh brainstorming ide buat video YouTube tuh banyak, kayak topik-topik yang mau gue bahas itu tuh banyak banget sampai itu numpuk. Tapi di satu sisi pas gue mau eksekusi kayak ini sebenarnya comeback lagi, balik lagi buat tag video lagi tuh udah gue rencanain mungkin dari sebulan yang lalu. Tapi setiap gue mau ngedit video itu rasanya tuh kayak aduh, tapi ntar gue harus ngedit. Jadi ngebayangin buat ngedit videonya tuh udah males gitu. Sampai akhirnya gue mikir sebenarnya kan gue bikin video YouTube ini tuh bukan buat nyari validasi orang ya. Maksudnya kayak gue nggak bilang gue nggak butuh audiens, nggak gitu. Tapi lebih ke gue tuh bikin channel ini kan sebenarnya bukan buat nyari validasi orang lain gitu loh. Bukan buat nyari validasi orang lain apakah video gue sinematik atau enggak, estetik atau enggak. Kan sebenarnya tujuan gue bikin channel ini tuh bukan itu gitu. Tapi tujuan gue bikin channel ini tuh adalah buat gue ngebagiin pemikiran-pemikiran gue yang gue dapet, entah itu dari pengalaman hidup atau buku-buku yang gue baca, hasil gue ngobrol sama orang-orang. Kan sebenarnya itu yang dimana harapan gue dari video-video yang gue buat itu adalah buat membantu teman-teman yang relate gitu loh, yang mengalami situasi-situasi yang sama. Dan ketika misalnya gue mikir buat ya udah berhenti YouTube aja gitu, misalnya ada pemikiran-pemikiran kayak gitu, ternyata perasaan gue juga tidak bisa merelakan itu gitu loh. Maksudnya kayak masa gue berhenti cuman karena gue capek, gue berhenti cuman karena gue merasa jenuh dengan segala rutinitasnya. Kalau misalnya gue jenuh, kalau misalnya gue bosen, kenapa gue harus berhenti gitu? Kan gue bisa explore, gue bisa eksplorasi. Ya misalnya biasanya gue bosen di kamar gitu, ya udah gue bisa misalnya ngetek di tempat lain nih, kayak gue ngetek di teras kos gue gitu. Dan kalau misalnya gue bosen dengan rutinitas ngedit yang kayak gitu-gitu lagi, ya udah gue bisa change my style gitu. Gue bisa ganti formatnya, gue bisa ganti template-nya sesuai dengan mood yang gue suka. Sebenarnya kan poinnya adalah yang penting ide-ide yang mau gue bawa tuh tersampaikan. Jadi ya, here I am, gue balik lagi dengan video-video gue dan pemikiran-pemikiran gue. Dan gue nggak tahu ini nanti video gue akan seperti apa editannya. Dan buat teman-teman yang misalnya udah pernah ngeliat video-video gue sebelumnya dan merasa video ini tidak seproper video-video gue sebelumnya, I really feel sorry about it. Tapi gue akan tetap balik lagi nge-YouTube. Dan dari kejadian ini tuh gue jadi belajar satu hal. Kayak sebenarnya membuat konsistensi itu tuh jadi susah itu adalah karena seiring berjalannya waktu, rutinitas lo tuh akan terasa menjadi tuntutan gitu loh. Meskipun awalnya lo tuh ngerasa tuh menyenangkan gitu pas dimulai. Dan ketika itu tuh berubah jadi tuntutan, entah kenapa tuh rasanya untuk ngelanjutin itu tuh jadi berat gitu. Gue gak ngerti apa emang ini sifat dasar manusia gitu. Kayak sesuatu yang menjadi tuntutan tuh kesannya kita gak bisa ngejalanin itu dengan enjoy gitu loh. Kayak kenapa tuntutan dan kesenangan itu tuh kayak kesannya gak bisa jadi satu gitu. Ya contoh pasti lo pernah ngalamin ini, kayak kalau misalnya lo disuruh beres-beres rumah sama orang tua lo, rasanya tuh kayak males banget, rasanya kayak berat banget. Tapi ketika misalnya orang tua lo lagi gak di rumah, kalau lagi gak ada orang atau lo gak disuruh, rasanya lo semangat aja gitu bersihin rumah. Pernah gak sih kayak ya lu mood aja gitu, pokoknya kalau gak disuruh lu tuh mood, tapi kalau disuruh lu jadi bete gitu. Dan dulu gue kira ini tuh cuman terjadi dalam aspek beres-beres rumah aja gitu, tapi ternyata dalam banyak hal yang dimulai dari kesenangan terus jadi rutinitas dan akhirnya itu jadi kewajiban, itu entah kenapa tuh jadi kayak ada tekanannya gitu. Di situ akan ada momen dimana lu kehilangan spark dan joy buat ngelakonin itu gitu. Dan menurut gue juga kayaknya ini alasan kenapa ketika lu membuat suatu rutinitas, lu tuh harus selalu ingat alasan kenapa lu mulai hal itu gitu loh. Kayak pada akhirnya rutinitas apapun yang lu bangun, meskipun lu mulai itu dengan ambisi, semangat yang menggebu-gebu, kesenangan gitu, ketika itu jadi rutinitas, lu gak bisa menghindari yang namanya bosen. Dan gue juga nyimpulin kalau sebenarnya kita tuh jenuh tuh bukan karena pengen berhenti sih, tapi lebih ke karena hal-hal yang bikin kita
excited pas awal-awal kita mulai rutinitas, itu tuh karena kita udah terbiasa sama itu tuh kita jadi nggak ngerasa itu hal yang spesial lagi gitu. Gue nggak ngerti apa mungkin ini sifat dasar manusia kali ya, kayak hal-hal yang baru, hal-hal yang sifatnya masih fresh tuh kayak jauh lebih menyenangkan daripada hal-hal yang udah biasa kita lakonin atau udah biasa kita lihat. Dan dari sini tuh gue juga jadi belajar kalau misalnya kita lagi bosen sama hal-hal yang kita kerjain, sama rutinitas yang kita lakonin, sebenarnya tuh yang harusnya kita pikirin tuh bukan apakah gue masih mau ngelanjutin ini apa enggak, tapi yang harusnya kita pikirin tuh adalah gimana caranya kita bisa ngelihat rutinitas kita tuh dari sudut pandang yang berbeda gitu. Kayak detail-detail kecil apa dalam rutinitas lo yang bisa lo ganti, yang bisa lo explore, sehingga membuat rutinitas lo tuh bisa jadi jauh kelihatan lebih fresh dan lebih menyenangkan gitu. Karena ketika gue bosen nih, gue ngonten, gue ngedit di tempat yang sama dengan editan yang sama, dan ketika misalnya gue mikir oke, mungkin gue bakal ganti backgroundnya, mungkin gue bakal coba ngonten selain di kamar, atau kayak mungkin gue bakal pakai mic ini nih, mic yang sebenarnya udah lama gue punya, dibeliin nyokap gue tapi nggak pernah gue pakai karena menurut gue kamar gue nggak terlalu berisik, atau kayak mungkin gue bisa juga masukin sedikit-sedikit footage kegiatan gue, kayak beli kopi ini gue ajak keluar, gue record juga. Atau ketika misalnya gue mikirin nanti gue mau ngeditnya dengan format yang kayak gimana ya, kayak detail-detail apa dalam editing gue yang mau gue ganti ya. Nah ketika gue mikirin detail-detail kecil itu dalam rutinitas gue membuat konten di YouTube, entah kenapa perubahan-perubahan pada detail-detail kecil yang gue pikirkan tuh itu tuh bikin gue jadi semangat gitu. Itu tuh bikin gue jadi kayak ada adrenalin rush lagi gitu, karena kayak gue mikir gue bakal nge-explore sesuatu yang baru. Dan ya inilah yang akhirnya membuat gue kembali lagi hadir lagi di channel ini buat ngobrol sama teman-teman. Yay, I'm so happy. Dan mungkin video gue comeback ini bakal jadi bukti untuk gue di masa depan bahwa ada kalanya ketika gue pengen nyerah, ketika gue pengen berhenti, tapi gue memutuskan untuk lanjut, untuk terus jalan dan tetap berusaha buat mengatasi kejenuhan-kejenuhan gue gitu loh. Dan buat diri gue di masa depan, entah 5 tahun, 10 tahun lagi, gue harap pas lo nonton ini lo harus bangga sama gue ya, karena gue bisa keep on track. Dan gue juga yakin kalau keputusan gue untuk tetap konsisten, untuk tetap lanjut, untuk gak berhenti dan gak nyerah, itu bakal berbuah manis pada waktunya. So, segini dulu buat video kali ini. Dan kalau misalnya kalian punya pengalaman serupa soal struggle-nya buat konsisten tetap ngonten gitu, I really would like to discuss about it. So, just drop it on the comment sections below. So, yeah, thanks for watching. See you next video. Bye.